Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini ketemu lagi ya di belajar akuntansi kita. Masih di bab rekonsiliasi laporan bank ya. Jadi ini part 2, lanjutannya part 1 kemarin yang sudah pernah kita bahas ya. Untuk part 2 ini ya, nanti mudah-mudahan bisa teman-teman pahami dengan lebih baik ya, bisa lebih jelas gitu ya, bisa dipahami gitu ya, sehingga nanti bisa kita lanjutkan ke part 3 ya, masih di pembahasan rekonsiliasi laporan bank ya. Jadi kalau di part 1 kemarin ya, itu kita sudah sampaikan, kita sudah bahas tentang apa sih itu rekonsiliasi laporan bank ya, kenapa harus ada rekonsiliasi laporan bank, terus kemudian apa saja faktor-faktor yang bisa menjadi penyebab perbedaan antara saldo akhir menurut bank dan saldo akhir menurut perusahaan ya. Itu sudah kita bahas di part 1 kemarin. Mungkin teman-teman bisa buka kembali pembahasan part 1 kalau misalnya ada yang terlupakan begitu ya. Untuk part 2 ini ya, kita akan bicara ya tentang rekonsiliasinya ya, laporan rekonsiliasi saldo akhir yang kemarin udah sampai kita singgung ya. Rekonsiliasi saldo akhir itu metodenya bisa dipakai, bisa digunakan dengan dua cara. Yang pertama, laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo perusahaan. Yang kedua, laporan rekonsiliasi saldo bank kepada saldo perusahaan. Jadi ini kalimatnya hampir mirip ya. Laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo perusahaan. Ya, yang kedua pakai kata kepada. Ya, nanti di part ini, di kesempatan ini kita akan fokus pada pembahasan cara yang pertama, laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo perusahaan. Ya, jadi kalau di cara yang ini, metode yang ini ya, baik laporan dari pihak bank maupun laporan dari pihak perusahaan itu dua-duanya akan disesuaikan, akan direkonsiliasi ya. Tujuannya apa? Untuk menemukan jumlah kas yang sebenarnya ya. Baik laporan dari bank juga akan direkonsiliasi, laporan dari perusahaan juga akan direkonsiliasi, sehingga nanti di endingnya nanti akan ketemu berapa sih jumlah kas yang sebenarnya begitu ya. Ini contohnya, contoh kasus ya. Contoh kasusnya nanti akan sama, baik cara yang satu maupun cara yang kedua nanti ya. Ini laporan catatan kas dari PT Risa Fadila, periodenya 31 Desember 2019 ya. Ada beberapa faktor atau penyebab perbedaan saldo akhir antara kas menurut laporan bank dengan kas menurut laporan perusahaan. Jadi kalau di soal ini, di contoh soal ini, teman-teman itu tidak perlu mengidentifikasi atau menelusuri apa-apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan. Nggak perlu, karena di kasus ini sudah disampaikan, sudah disebutkan apa-apa saja faktor yang menyebabkan perbedaan itu, gitu ya. Bukan data mentah, artinya tidak perlu ditelusuri dari awal. Di sini sudah ada faktor-faktornya apa saja. Yang perlu kita buat adalah rekonsiliasinya nanti ya, rekonsiliasinya. Di sini di contoh soal ini ada beberapa sebab faktor perbedaan ya. Yang pertama ada jasa giro ya, kemudian ada biaya bank, sehingga saldo kas ya, saldo akhir kas menurut laporan bank itu nominalnya Rp166.150.000 ya. Kemudian faktor penyebab perbedaan yang lain adalah setoran dalam perjalanan, ada uang kas yang tidak disetor, ada cek yang beredar, terus kemudian juga ada kesalahan pencatatan, yang itu nanti artinya ada koreksi ya, sehingga saldo akhir kas menurut laporan perusahaan itu
nominalnya 198.320.000 ya. Jadi jelas sekali perbedaannya. Kalau kas menurut catatan bank itu saldo akhirnya 166.150.000, dari catatan perusahaan saldo akhirnya 198.320.000. Nah, ini yang akan kita buat rekonsiliasinya dengan faktor-faktor sebab-sebab yang sudah ada ini, akan kita cari, akan kita rekonsiliasi sehingga nanti ketemu berapa sih jumlah kas yang sebenarnya, begitu ya. Nah, karena kita sedang bicara tentang cara yang pertama, rekonsiliasi laporan bank dan laporan perusahaan, maka untuk rekonsiliasinya kita pakai format T atau T-form ya, T-form ya. Jadi kalau pakai T-form ini ada 2 kolom ya. Di kolom kanan, di kolom kiri nanti ya, akan kita isi, akan kita input dengan rekonsiliasi untuk laporan bank. Sedangkan di kolom kanan ya, di kolom kanan nanti akan diinput, akan diisi dengan catatan rekonsiliasi dari laporan perusahaan ya. Yang pertama untuk kepala atau judul laporannya ada perusahaan, nama perusahaannya gitu ya, PT Risa Fadila, kemudian judul laporannya rekonsiliasi laporan bank, kemudian periodisasinya ya. Kalau di contoh soal itu periodisasinya 31 Desember 2019. Jadi di akhir periode ini baru akan dibuat rekonsiliasinya ya. Kemudian di kolom kiri ya, seperti tadi saya bilang ya, di kolom kiri ini nanti akan diisi dengan rekonsiliasi dari catatan bank ya. Kita lihat saldo akhir kas menurut bank sebesar Rp166.150.000 ya. Kemudian di kolom kanan ya ada rekonsiliasi untuk catatan dari perusahaan. Saldo akhirnya menurut catatan perusahaan itu Rp198.320.000 ya. Kemudian apa yang perlu kita lakukan ya? Yang perlu kita lakukan itu adalah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perbedaan itu. Ya, kalau di soal tadi disampaikan bahwa faktor pertama adalah jasa giro Rp89.000 ya. Kita ingat-ingat lagi nih ya, jasa giro itu maksudnya apa sih gitu ya. Jadi kalau dalam istilah akuntansi, jasa giro itu artinya itu pendapatan yang diperoleh dari bank ya. Kalau teman-teman mungkin nyebutnya bunga atau bagi hasil ya. Jadi kasusnya di sini adalah perusahaan itu mendapatkan bagi hasil dari bank sebesar 89.000. Nah, biasanya kalau bank memberikan bagi hasil atau bunga kepada nasabahnya ya, kan nggak konfirmasi ya ke nasabahnya ya. Artinya ketika terjadi transaksi, bank memberikan bunga atau bagi hasil kepada nasabah sebesar 89.000, biasanya bank itu langsung auto kredit ya, langsung menambahkan bagi hasil itu ke rekening yang bersangkutan ya, tanpa ada konfirmasi ke perusahaan ya. Jadi kalau begitu perusahaan, karena tidak dikonfirmasi bahwa perusahaan mendapatkan pendapatan bagi hasil sebesar 89.000 ini, maka perusahaan karena nggak tahu ya, perusahaan belum melakukan pencatatan. Padahal pada saat itu, pada saat terjadinya transaksi itu, bank itu sudah langsung mencatat kas perusahaan bertambah ya, langsung menambahkan 89.000 ini ke rekening perusahaan. Artinya sudah dicatat oleh bank sebagai kas bertambah. Tapi pada saat itu perusahaan nggak tahu, perusahaan belum mencatatnya ya. Makanya kemudian rekonsiliasinya adalah dengan cara mencatatnya ya. Siapa yang perlu mencatat ini? Tentu saja yang perlu mencatat ini yang belum mencatat. Siapa? Perusahaan ya. Maka nanti rekonsiliasinya akan kita lakukan di kolom perusahaan ya, sebagai faktor penambah ya. Kita lihat ini T-formnya ya, akan kita catat di kolom kanan, di kolomnya perusahaan sebagai faktor penambah. Apa namanya? Jasa giro, nominalnya Rp89.000.
ya. Bisa dipahami ya di soal pertama ini ya, di faktor pertama ini ya. Ya, kemudian kita lanjutkan ke faktor yang kedua. Apa? Faktor yang kedua itu adalah biaya bank sebesar Rp160.000 ya. Jadi kita ingat lagi, biaya bank itu kan berarti artinya perusahaan membayar biaya ke bank, ya kan? Sebesar Rp160.000, ya kan? Hanya saja oleh bank biaya ini langsung dipotong dari rekening kita di bank, ya. Biaya ini langsung auto debit dari rekening kita di bank, ya. Ketika terjadi transaksi, kas kita langsung berkurang, langsung dicatat oleh bank berkurang sebesar Rp160.000. Tapi pada saat terjadi transaksi itu, bank nggak konfirmasi ke perusahaan, ya. Bank nggak memberitahu perusahaan bahwa perusahaan dikenai biaya sebesar 160.000, enggak, ya. Karena nggak dikonfirmasi oleh bank, maka perusahaan nggak tahu bahwa perusahaan itu bayar biaya ke bank 160.000. Karena nggak tahu, ya belum mencatat lah perusahaan itu, ya. Jadi kasusnya di sini, bank itu sudah mencatat kas berkurang, tapi perusahaan belum mencatatnya. Maka rekonsiliasinya adalah dengan cara mencatatnya. Siapa yang mencatat ini? Ya perusahaan, ya. Karena di sini perusahaan yang belum melakukan pencatatan kan. Maka rekonsiliasinya adalah dengan mencatatnya di kolom perusahaan nanti. Dan ingat, ini dilakukan di faktor yang mengurangi, ya, karena realnya memang ada pengurangan kas, ya kan. Biaya bank itu kan mengurangi kas kita kan, ya. Kita lihat di T-formnya ya, nanti akan kita catat di kolom kanan, kolom perusahaan ya, sebagai faktor yang mengurangi apa namanya, biaya bank besarnya Rp160.000 ya. Oke ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung chat ya, atau di komentari ya, begitu ya. Baik, lanjut ke faktor berikutnya adalah setoran dalam perjalanan sebesar Rp18 juta ya. Mari kita ingat-ingat kembali, ini setoran dalam perjalanan ini maksudnya apa gitu ya. Setoran dalam perjalanan itu artinya setoran yang sedang dalam perjalanan, ya, belum nyampe ke bank, padahal dia sudah keluar dari perusahaan, ya, on the way ya. Artinya uang 18 juta ini sudah dicatat oleh perusahaan, ya, tapi belum dicatat oleh bank. Misalnya kasusnya begini, ada suatu hari ada transaksi, perusahaan menerima pembayaran dari customer ya, sebesar 18 juta ya. Pembayaran ini diterima dalam bentuk tunai kas 18 juta ini ya. Ketika terjadi transaksi kan perusahaan otomatis akan langsung mencatat transaksi itu. Nyatetnya gimana? Nyatetnya kas bertambah, ya enggak? Kan uangnya memang diterima, jadi uangnya bertambah, kas bertambah ya. Nah, 18 juta ini ya, karena ini uang besar ya, ini akan dimasukkan ke bank, Nah, masalahnya uang 18 juta ini belum sampai ke bank. Kenapa? Karena banknya mungkin keburu tutup buku, misalnya akhir periode begitu ya. Belum sempat masuk ke bank, udah tutup buku. Ya. Karena belum sempat masuk ke bank, akhirnya bank melakukan pencatatan nggak? Ya enggak lah, ya. Kan uangnya belum masuk ke bank, jadi banknya belum mencatat transaksi penambahan kas ini. Padahal di perusahaan kas itu sudah dicatat bertambah, ya. Maka rekonsiliasinya adalah dengan mencatatnya. Siapa yang belum mencatat? Bank, ya. Maka nanti rekonsiliasinya akan kita catat di kolom bank, dengan faktor yang menambah, karena realnya memang ada tambahan kas sebesar 18 juta ini kan ya. Ada 18 juta ini memang bertambah uang kita ya. Kita lihat di kolom di T-formnya ya. Di T-formnya akan kita catat di kolom
kiri ya, di kolomnya bank sebagai faktor penambah ya, sebagai faktor penambah namanya setoran dalam perjalanan besarnya 18 juta rupiah ya. Gampang ya, bisa dipahami ya. Oke. Kita lanjutkan ke faktor berikutnya, uang kas yang tidak disetor sebesar 40 juta rupiah. Jadi kalau ini kasusnya logikanya sama seperti setoran dalam perjalanan. Ya, logikanya sama. Ada uang masuk ke perusahaan, ya, dicatat oleh perusahaan nggak? Dicatat, ya. Jadi setiap transaksi ada transaksi nih, terima uang 40 juta. Maka pada saat transaksi itu terjadi, pada saat itu pula perusahaan akan mencatatnya sebagai kas bertambah. Tapi uang ini, uang 40 juta ini nggak disetorin ke bank. Memang nggak dimasukin ke bank ya, karena uang 40 juta ini nggak dimasukin ke bank. Bank tahu mana nggak bahwa ada uang kas masuk 40 juta? Nggak tahu ya. Perusahaan sudah mencatat kas bertambah 40 juta, tapi bank tidak mencatatnya. Kenapa bank tidak mencatat 40 juta ini? Lah, kan uangnya nggak masuk ke bank, ya kan? Uangnya kan nggak masuk ke bank, maka bank tidak mencatat itu ya. Maka nanti rekonsiliasinya adalah di kolom bank ya, karena yang belum mencatat kan bank kan, maka rekonsiliasinya nanti akan kita catat di kolom bank ya, sebagai faktor penambah. Kita lihat di T-formnya ya. Di T-formnya lihat di kolom kiri, kolomnya bank ya, sebagai faktor penambah. Namanya uang kas tidak disetor, nominalnya 40 juta ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Masuk ke faktor berikutnya adalah cek yang beredar ya. Apa itu cek yang beredar? Ini ada istilahnya outstanding check ya, outstanding check. Jadi kalau kita bicara cek yang beredar, itu artinya perusahaan itu melakukan transaksi pembayaran cek ya. Misalnya katakan perusahaan bayar ke supplier gitu ya, bayar ke supplier sebesar 26 juta, tapi bayarnya pakai cek ya. Nah, ketika terjadi transaksi itu ya, perusahaan kan akan mencatatnya ya, mencatatnya sebagai kas berkurang kan, bayar, jadi perusahaannya kasnya berkurang ya, kasnya berkurang, sudah dicatat di perusahaan kas berkurang ya. Hanya saja masalahnya sampai dengan akhir periode ternyata si supplier ini nggak mencairkan cek itu ya. Sampai di akhir periode supplier tidak mencairkan cek dari kita ya. Nah, kalau ceknya nggak dicairkan, kira-kira bank ngerti nggak? Bank tahu nggak ada transaksi pembayaran cek ya? Nggak ngerti lah bank ya. Bank tidak tahu menahu ada pembayaran cek sebesar 26 juta, kan memang belum dicairkan. Maka di sini, di kasus ini, perusahaan sudah mencatat sebagai kas berkurang ya, tapi bank belum mencatatnya. Maka rekonsiliasinya adalah dengan cara mencatatnya di kolom bank ya, mencatatnya di kolom bank sebagai faktor pengurang ya, sebagai faktor pengurang ya. Kita lihat di T-formnya ya. Di T-formnya akan kita catat di kolom kiri ya, kolom bank ya. Faktor pengurang namanya cek yang beredar sebesar 26 juta rupiah ya, bisa dipahami ya. Oke, lanjut ke faktor berikutnya adalah kesalahan pencatatan penerimaan piutang dari pelanggan ya. Jadi ini ceritanya ada pelanggan perusahaan bayar ke kita untuk melunasi piutang ya, bayar ya ke perusahaan ya, bayarnya sebesar 1.102.000 rupiah ya. Membayarnya sebesar perusahaan itu menerima kasnya sebesar 1.102.000 rupiah, tapi ya oleh perusahaan salah nyatetnya ya, nyatetnya sebesar 1.201.000 rupiah ya. Diperhatikan baik-baik ini ya, terima uangnya 1.102.000 rupiah,
nyatetnya Rp1.201.000 ya. Pertanyaannya, ini catatan perusahaan itu kebesaran apa kekecilan? Ya. Catatan perusahaan itu kebanyakan apa kesedikitan? Ya. Kalau kasusnya di sini, pencatatan yang dilakukan perusahaan itu kebesaran, terlalu besar. Ya, harusnya dicatat 1.102.000, ini dicatat 1.201.000. Jadi catatannya kebesaran atau terlalu besar, ya, terlalu banyak ya. Maka rekonsiliasinya bagaimana? Rekonsiliasinya dengan cara dikurangi, kan kebanyakan, catatannya kan kebanyakan ya, berarti cara rekonsiliasinya ya catatannya dikurangi lagi ya, catatannya dikurangi lagi. Makanya nanti rekonsiliasinya ya akan kita tulis di kolom kanan, di kolomnya perusahaan. Karena kenapa? Karena yang salah nyatet kan perusahaan ya, yang salah nyatet perusahaan, maka rekonsiliasinya nanti di kolom perusahaan sebagai faktor pengurang ya. Kita lihat di T-formnya ya, di kolom kanan, di kolom perusahaan sebagai faktor pengurang. Nah, namanya koreksi sebesar Rp99.000 ya. 99.000 ini selisihnya ya, selisih terlalu besarnya ya. Oke. Nah, kalau semua sebab sudah selesai di identifikasi ya, maka masing-masing akan kita tambahkan. Yang ditambah itu ada berapa, yang dikurangi itu ada berapa ya, baik di kolom bank maupun di kolom perusahaan. Kita lihat di kolom bank ya, faktor penambah itu totalnya 58 juta, sedangkan faktor pengurangnya 26 juta ya. Ini faktor yang mengurangi ini saya kasih highlight merah ya, biar membedakan antara penambah dengan pengurang ya. Kemudian di kolom perusahaan, faktor penambahnya ada 89 juta, faktor pengurangnya ada 259.000 ya. Kalau sudah ditambah dikurangi, nanti akan kita lihat saldo akhirnya ya. Kolom bank berapa saldo akhirnya, di kolom perusahaan akan dilihat berapa saldo akhirnya, dan hasil akhirnya itu harus sama, harus balance ya. Kita lihat di kolom bank, saldo akhirnya setelah saldo akhir menurut bank tadinya Rp166.150.000, kemudian ditambah dengan faktor-faktor penambah 58 juta, kemudian dikurangi dengan faktor-faktor pengurang. Hasil akhirnya saldo akhir kas menurut ini Rp198.150.000. Kemudian di kolom kanan, di kolom perusahaan, tadinya saldo akhirnya Rp198.320.000. Kemudian ditambah dengan faktor penambah Rp89.000, dikurangi dengan faktor pengurang Rp259.000, sehingga saldo akhirnya menurut perusahaan Rp198.150.000. Teman-teman perhatikan ya, saldo akhirnya antara laporan kolom bank dengan kolom perusahaan ini harus balance ya. Ini Rp198.150.000 ini adalah saldo kas yang sebenarnya ya. Kalau nggak balance Bu gimana ya? Kalau nggak balance berarti ada yang salah, pasti ada yang salah ya. Mungkin salah kolom gitu ya, mungkin salah harusnya ditambah malah dikurangi, atau yang dikurangi malah dimasukkan ke faktor yang ditambah begitu ya, atau salah menjumlahkan, atau salah angka misalnya. Pasti ada yang salah. Kalau nggak balance itu pasti ada yang salah. Walaupun ya kalau balance ya jangan bangga dulu ya, karena ternyata walaupun sudah balance itu belum tentu benar loh. Bisa ya kalau salah itu bisa balance ya, bisa ya. Jadi kalau salah itu bisa jadi balance mungkin ya. Jadi kalau sudah balance itu belum tentu benar ya, tapi kalau nggak balance itu sudah pasti salah ya.
Nah, kalau nggak balance sih kelihatan ya, oh itu salah. Ya, nanti akan ditelusuri lagi salahnya ada di mana, begitu ya. Gitu. Oke, kemudian selesai. Ya, kalau sudah ketemu saldo akhirnya balance ya sudah selesai begitu ya. Mudah-mudahan benar kan begitu ya. Mudah-mudahan betul begitu ya. Selesai. Nanti akan kita lanjutkan ke rekonsiliasi cara yang kedua ya, dia di file yang lain, di file berikutnya ya, di part yang berikutnya ya. Oke, mungkin itu ya, itu yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya, memperjelas apa yang pernah kita bahas di part yang kemarin ya. Kalau misalnya pun ada yang perlu ditanyakan, selama itu pertanyaannya tidak bersifat mendasar ya, nanti mungkin bisa kita lakukan di chat atau di komen ya, itu. Baik, mungkin itu ya teman-teman semua ya. Saya mohon maaf kalau ada yang salah ya. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.